Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afsi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah agama. Disclaimer dulu ya, apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar pengetahuan saya yang dangkal mengenai agama saja. Jadi kalian harus cari referensi yang lebih terpercaya. Kita masuk ke inti pembahasan, yaitu saya ingin menyampaikan materi yang berjudul bersyukur dengan hal yang normal. Pertama kita mulai dulu dengan pengertian apa sih itu arti syukur kepada Tuhan atau kepada Allah. Ya. Nah, yang maksud dengan syukur ini adalah umumnya kita ketahui bahwa rasa terima kasih kita gitu dari makhluk kepada sang pencipta kita. Jadi ketika Tuhan itu memberi suatu kenikmatan, maka kita mengekspresikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi nikmat yang telah diberikan kepada kita, lalu kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan hal tersebut. Lalu bagaimana kita itu bisa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Yang pertama itu mungkin kita ada namanya beribadah. Jadi beribadah itu adalah salah satu cara ya untuk memanjatkan rasa terima kasih kita gitu atas pemberiannya. Jadi apa yang telah diberikan kita ekspresikan melalui ibadah yang kita lakukan. Kalau di Islam mungkin ada kita mengenal dengan kata sholat gitu. Ada yang namanya zakat juga, ada yang namanya puasa, adapun ibadah naik haji. Nah itu ada termasuk cara beribadah dan bersyukur gitu bagi umat Islam. Lalu ada cara lain selain beribadah kan. Kalau beribadah kan cara kita bersyukur langsung kepada sang pencipta. Cara lain bersyukur tuh bisa diekspresikan dengan cara membantu orang lain. Nah, mengapa membantu orang itu bisa dijadikan cara untuk mengekspresikan rasa terima kasih? Karena ketika kita membantu orang lain, maka secara tidak langsung kita telah membantu ciptaan Tuhan gitu. Nah, ketika ciptaan Tuhan itu kita bantu, maka secara tidak langsung kita bersyukur juga gitu. Cara bersyukur kan kayak kita telah menerima nikmat. Nah, nikmat itu kita bisa bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan gitu. Karena nikmatnya kan udah cukup nih, kita udah merasa cukup dengan nikmat yang kita terima gitu. Nah, karena ada kelebihan nikmat, maka orang yang lebih membutuhkan bisa kita beri. Nah itu salah satu bentuk rasa terima kasih gitu, kayak bersedekah, infak gitu. Zakat juga sebenarnya ada gitu. Zakat kan kayak hitungannya membersihkan harta kan istilahnya gitu. Lalu cara yang paling umum setelah membantu orang lain ya bagi diri kita ya mengingat nama Tuhan jadi misalnya kita mengingat nama Allah kan banyak tuh, nama-nama Allah kan sebutannya banyak. Nah kita berzikir lah atau nama lainnya ketika kita mengingat nama Tuhan di setiap pekerjaan kita. Misalnya kita mau mulai sesuatu, kita mengingat nama Tuhan gitu. Nama Allah kita sebut, kita niatkan hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi setiap kita kerja atau melakukan sesuatu itu menjadi nilai ibadah. Ketika sudah menjadi ibadah, maka itu adalah salah satu cara untuk bersyukur. Nah itu salah satu cara lain lah. Kalau misalnya kita mungkin nggak ada waktu gitu, misalnya nggak ada waktu ya kita niatkan setiap apa yang kita lakukan itu hanya dilakukan untuk kepadanya atau kepada Allah gitu, diniatkan seperti itu lillahi ta'ala. Nah terus masuk ke pembahasan selanjutnya, mengapa kita harus bersyukur. Kan banyak alasan tuh ya, kayak mungkin bilang ada kurang harta, ada yang kekurangan nikmat atau tidak kurang bersyukur lah. Kita harus bersyukur karena karena tidak semua orang tuh tidak seruan kita. Nah kita bahas aja nih yang kebutuhan pokok aja nih, yang kayak sandang pangan papan lah. Kita bahas dari sandang dulu. Jadi nggak semua orang bisa beli pakaian seperti kita gitu. Misalnya bisa kan mungkin kalian banyak melihat gitu, ada saudara-saudara kita yang baju pun mereka nggak mampu gitu membelinya. Jadi
kayak harusnya sudah diganti, sudah tidak layak dipakai, tapi tetap dipakai karena ya nggak ada pakaian lain untuk mereka pakai seperti itu. Lalu untuk misalnya papan, papan itu kan kayak kebutuhan rumah. Mungkin kalau misalnya udah parah banget ya, mereka rumah pun nggak ada. Sehingga mereka harus tinggal di bawah jembatan, ada yang apa ya, di pinggir jalan dan lain-lain. Itu karena mereka nggak punya rumah untuk kembali. Jadi ya mereka memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Yang penting mungkin ya bisa tidur kali sebentar gitu kan, kalau nggak ada rumah itu. Nah, apalagi yang terakhir ini mungkin penting ya, yang paling penting tuh pangan, karena setiap hari kita butuh. Kalau pangan tuh berhubungan dengan makanan kan. Nah, kalau misalnya mereka makan aja mungkin nggak 3 kali sehari ya, mungkin kan kalau kita yang sudah mencukupi 3 kali sehari tuh udah biasa kan. Tapi coba lihat saudara-saudara kita, nggak semuanya bisa 3 kali makan dalam satu hari. Mungkin ada yang 2 kali sehari, ada yang sekali sehari, ataupun mungkin dalam 2 hari hanya makan sekali gitu, karena saking tidak adanya makanan gitu. Menurut saya itu sangat tapi ya miris ya kalau dilihat, kalau lihat apa saudara-saudara kita yang harus apa ya, menghemat makannya sampai mereka kurang gizi, sehingga ya masa depannya juga sangat terganggu, apalagi untuk anak kecil gitu ya, sangat berbahaya gitu untuk masa depannya, karena ketika sudah menderita namanya stunting itu kemungkinan masa depannya juga perubahan fisiknya gitu itu akan sangat terganggu di masa depan. Kalau udah tiga tiga apa ya, kebutuhan pokok tadi, sandang pangan papan saja belum terpenuhi, itu gimana mau mikir dia mau sekolah, gimana mau dia apa, mau mikir yang lain lah. Ya makan aja mereka nggak apa ya, nggak terpenuhi gitu, gimana mau mikir yang lain, kebutuhan-kebutuhan sekunder dan primer gitu kan. Kalau sekunder kan kita nggak sekolah juga apa ya, nggak ya nggak mati sih, namanya kebutuhan sekunder kan ya. Belajar juga di semua tempat juga bisa belajar gitu, apalagi kebutuhan tersier gitu, tersier kebutuhan yang mewah gitu, mereka nggak bakal sama ke situ kepikirannya. Oke, lanjut ke bagian kalau enggak sih, kalau itu kan cara kita ngeliat orang lain ya. Kalau kan masih bingung gimana cara melihat gitu, mengapa kita harus bersyukur, coba lihat dan rasakan gitu anggota tubuh kalian gitu. Kalau masih lengkap ya alhamdulillah, kalau misalnya ada yang kurang ya kita harus sabar juga sih, karena nggak semuanya apa ya, sempurna. Nggak semua orang itu mendapat kesempurnaan tersebut gitu. Coba rasakan gitu, coba bagian tangan lengkap nggak, ada 2 jarinya, ada 10 gitu. Terus punya kaki nggak, kakinya bisa gerak atau enggak gitu. Nah seperti itu cara bersyukur tuh. Kalau sulit untuk melihat orang lain, maka coba lihatlah apa yang telah diterima oleh diri kita gitu, apa yang ada di dalam diri kita gitu, dari anggota tubuh kita lengkap atau enggak gitu. Terus apa ya, kalau enggak apa dari anggota tubuh, dari organ, ada yang sesak nafas di sini atau apa ya, bernafasnya baik-baik saja gitu, itu kan sangat berbeda gitu. Ada orang yang nafasnya biasa aja, nafas normal gitu, tapi ada orang yang mungkin terkena kanker atau penyakit lain yang menyebabkan organ dalamnya tidak berfungsi misalnya, ataupun kena penyakit, dan tuh rasanya mungkin nggak, sangat tidak nyaman gitu. Makanya kalian yang hidupnya normal normal saja itu selalu sangat bersyukur gitu, karena ada banyak mungkin saudara kita tuh yang eh, tidak sesehat kita gitu, normal kita lah. Nah terus, kalaupun sudah tadi kan membahas kenapa kita bersyukur gitu, terus kalau kalian melihat bahwa itu mah biasa aja gitu, kita udah normal itu ya alhamdulillah sih harusnya. Tapi karena kita belum bisa bersyukur dengan apa yang udah ada, saya kasih contoh aja nih ke kalian. Misalnya kalian udah melihat nih ada di sekitar kita tuh barang-barang yang udah biasa gitu, nah kalian sudah pikir nih, kalian harus bersyukur dengan apa yang tidak terjadi pada diri kalian. Misalnya nih ya, kita tuh nggak kelihatan apa yang kita punya atau miliki. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, maka
kita harus bersyukur dengan apa yang tidak terjadi pada diri kita gitu, kejadian yang negatif lah, yang misalnya merugikan diri kita gitu. Misalnya dari materi lah, kita nggak kehilangan harta misalnya. Kan banyak ada orang kan yang misalnya berniat jahat untuk mencuri barang gitu. Nah, ketika bukan kita yang terima, kita tuh harus bersyukur juga, karena mungkin eh, harta kita tuh emang punya hak kita gitu. Kalaupun hilang mungkin akan diganti ya. Makanya kita harus sabar juga. Lalu dari harta mungkin rumah ataupun kendaraan tuh. Kalau rumah mungkin ya alhamdulillah, kalau misalnya kalian rumahnya aman-aman aja ya bagus gitu kan, tapi nggak semua rumah tuh aman gitu. Kalau ngeliat kesempatan kan ada kan rumah yang dibobol misalnya, sampai kecurian seperti itu. Terus kendaraan, apalagi tuh kendaraan mungkin paling mudah ya, kayak motor itu nggak, dalam waktu mungkin kurang dari 1 menit lah, kalau mereka sudah sangat ahli itu, dalam waktu kurang dari 1 menit itu motor bisa berpindah tangan itu dengan sangat cepat ya, tanpa kunci yang kalian pegang gitu, dengan tahu lah kalian, dengan alat-alat yang udah dilihat. Kalau dilihat di rekaman juga ada rekamannya, bahkan mereka bisa mencontohkan gitu bahwa kejadian itu di bawah 1 menit mereka bisa mengambil alih gitu kendaraan yang dimiliki oleh anda misalnya. Kan bersyukur ketika kendaraan kalian itu masih dijaga lah, masih menjadi milik kalian gitu untuk saat ini gitu. Kalau yang udah hilang ya bersabar, terus laporkan gitu kalau misalnya ada yang kehilangan seperti itu kan. Tapi alhamdulillah kalau normal-normal saja kan berarti nggak hilang kan gitu. Lalu itu kan masalah materi ya, yang di berbentuk wujudnya nyata lah ada. Lalu kita bahas tentang uh, ketika kita tuh nggak kehilangan dari sisi perasaan nih, misalnya orang-orang terdekat kita, orang tua kita yang mungkin sekarang masih ada gitu, masih hidup lah, alhamdulillahnya seperti itu. Misalnya orang tua kalian masih hidup ya, menurut kalian harus bersyukur, karena ketika kalian udah kehilangan pasti kalian akan merasa ada sesuatu yang kurang, pasti ada sesuatu yang hilang dari hidup anda gitu. Makanya kalian harus bersyukur dengan hal-hal yang normal, kayak orang tua masih ada ya, kalian gak bisa bersyukur dengan keadaan orang tua kalian sekarang gitu. Kalau misalnya emang masih sehat, alhamdulillah kalian masih bisa ngobrol. Kalau misalnya mereka sedang sakit, maka rawatlah mereka gitu. Itu ini sih nasihat aja gitu. Ataupun kalau nggak orang tua ya sahabat kalian lah. Kalau kalian sahabat kan yang kalau misalnya seumuran atau masih sehat-sehat aja ya nggak masalah. Cuma kan nggak semuanya ada yang sehat gitu, kan ada yang kecelakaan atau yang sedang sakit gitu. Kalian juga harus mikirkan seperti itu, karena kehilangan sahabat juga salah satu hal yang bisa membuat kita tuh bisa berantakan, apalagi sahabat terdekat ya. Misalnya kehilangan sahabat tuh wah luar biasa sih perasaannya kalau udah deket banget ya. Itu kan kayak bagian keluarga gitu yang hilang ketika ya mereka misalnya meninggal gitu atau kecelakaan itu kan. Lalu tadi kan udah ngebahas alasannya bagaimana, terus caranya gimana cara bersyukur. Nah, terus kita masuk ke bagian manfaat nih. Jadi manfaat dari bersyukur di waktu yang normal-normal biasa saja gitulah, di waktu yang nggak ada yang spesialnya gitu. Yang pertama tuh kita bisa membiasakan diri gitu. Jadi gimana ya? Kalau misalnya kita biasa melakukan itu kan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kan. Jadi kita nggak bakal lupa, karena kita bakal melakukan itu dalam setiap saat. Misalnya ketika kita sehat kita bilang alhamdulillah gitu, ketika sakit kita bersabar gitu, ketika ada masalah kita tahu bahwa ada normal kita tuh lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi gitu. Masalah mungkin jadi lebih kecil karena kita sudah bersyukur di waktu yang normal dan biasa saja seperti ini gitu, seperti saat inilah tuh. Terus salah satu manfaatnya yang lain ya, itu bisa menghilangkan atau mengobati rasa sakit hati. Nah kayak gitu, sakit hati kan nggak itu ya, nggak kelihatan deh penyakitnya. Kayak misalnya iri dah, kalau iri kan kayak ngeliat orang lain, wah orang lain tuh kayak rasanya tuh luar biasa lebih baik daripada keadaan kita gitu. Padahal kalau kita lihat diri kita sendiri nih, banyak orang lain yang mungkin keadaannya di bawah kita gitu. Jadi kita terus bersyukur dulu terhadap apa yang kita punya gitu. Jangan ngeliat orang lain, wah orang lain lebih sukses gitu, orang lain lebih kaya misalnya, terus jadi kita iri, dengki, dari sifat-sifat hati, penyakit hati itu muncul kan.
bahwa kita tuh tidak bersyukur dengan apa yang kita punya gitu, selalu menginginkan apa yang orang lain tuh punya gitu, padahal mungkin tuh udah hak mereka, udah usaha mereka, kita hanya bilang wah mereka mah enak misalnya, punya klien seperti ini, tapi kalian nggak tahu gitu perjuangan mereka tuh untuk mencapai hal tersebut tuh bagaimana gitu. Ya kita makanya ketika kita bersyukur ya alhamdulillah kita nikmati gitulah apa yang kita punya gitu, karena nggak semua orang bisa seberuntung kita misalnya seperti itu. Terus manfaat lain tuh karena ini nih, kan tadi kan udah mengobati rasa sakit hati kan. Nah misalnya kita terjadi sesuatu yang berbedanya itu yang positif ya, misalnya kita menangkan suatu perlombaan, maka rasa syukur kita tuh akan berlipat ganda. Yang biasa aja udah bersyukur, apalagi ada sesuatu yang positif itu yang berbeda ya dari hari-hari biasa. Misalnya yang pertama, misalnya macet di jalan, terus hari ini tiba-tiba kok lancar ya misalnya, atau enggak ketika kita mendapat kesusahan ada orang yang bantu misalnya, jadi kayak kita apa ya, mendapat masalah mendapat kemudahan. Nah itu kan berarti ada sesuatu yang berbeda. Nah ketika kita sudah biasa bersyukur, ketika bertemu hal seperti itu gitu, itu akan lebih bersyukur lagi, kayak berlipat lah tuh. Terus gini aja, buat kalian ya yang masih menyimak sampai menit ini ya, mau tambahan aja nih, buat kalian yang masih ada di sini, bahwa memang sesuatu yang normal bagi manusia itu untuk mencari kesempurnaan. Jadi itu normal ya untuk mencari kesempurnaan di dunia ini. Tapi ingat, segala sesuatu akan terlihat lebih indah ketika kita bisa bersyukur terhadap apa yang kita miliki gitu. Jadi kalian harus bersyukur dulu dengan apa yang kita punya. Itu akan membuat kita tuh ngeliat bahwa hidup ini tuh lebih indah gitu, lebih bersahabat lah. Terus apakah di sini saya kayak nyalahin gitu orang yang berusaha untuk memperbaiki keadaan hidupnya gitu, kayak misalnya wah saya tuh nggak setuju sama orang yang ingin merubah nasib? Ya jawabannya enggak, karena itu adalah hak gitu bagi setiap manusia untuk merubah keadaan hidupnya gitu, dengan berusaha tadi, dengan ikhtiar ya kalau disebutnya. Jadi nggak hanya tawakal saja nih yang saya ingin garis bawahi ya. Jadi nggak cuma hanya doa terus minta doang gitu kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya merubah kehidupan kita, tapi kita harus ikhtiar juga gitu. Itu nggak salah ya, karena itu adalah hak dari setiap manusia gitu yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah saya hanya mengingatkan gitu kepada kalian nih, kalian semua termasuk diri saya sendiri ya, bahwa jangan sampai kita lupa gitu dengan apa yang sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Dan baru baru sadar ketika apa yang kita miliki itu hilang gitu. Jangan sampai kita tuh menyesal gitulah ketika sesuatu yang ada dan kita miliki di hidup kita itu menghilang gitu. Jangan sampai kita sadar di saat waktu yang terlambat gitu. Saya ingin kalian tuh menyadari bahwa apa yang ada di hidup kalian itu adalah suatu keberkahan dan kalian harus mensyukurinya gitu. Jangan sampai karena kalian fokus ke hal yang lain gitu, kalian mengabaikan hal itu semua gitu. Semoga kalian bisa paham ya apa yang ingin saya sampaikan di video ini ya. Oke. Mungkin sekian ya pengetahuan tentang tadi ya, pembahasan agama tentang syukur yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelum saya akhiri ya, biasa saya sampaikan bahwa jika ditemukan ada kebenaran di video ini, maka itu semua berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan dan kekurangan di video ini, maka itu semua berasal dari diri saya sendiri. Oke, di channel ini juga kita punya moto, jangan didengar, jangan dipercaya, lakukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana. Karena orang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah nyimak videonya. Semoga bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat bagi hidup kalian juga, untuk diri saya juga. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Arzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.